Bang, di mana Bang? Saya di dalam temui penyelidik Jalan Francis Manalu. Dia sangat kondusif, sangat profesional, dan saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya sudah menjalankan pemerintahnya dengan sangat profesional. Ini sekarang sedang break, dan tadi saya baru ditanyai mengenai mungkin riwayat hidup. Masih baru di awal-awal lah, menanyakan tentang Sentana yang dulunya itu koran, lalu sekarang sudah menjadi sebuah podcast karena perkembangan zaman ya. Dan menanyakan apakah media ini siapa yang pengurusnya gitu. Ya hanya sebatas itu. Artinya saya mau menjelaskan bahwa kita di sini teman-teman wartawan juga ya. Saya juga di sini sebagai seorang wartawan yang bersertifikasi wartawan utama, dan seharusnya kalau mau menanyakan pemerintahan bisa melalui dewan pers sepantasnya seperti itu. Tapi sebagai warga negara yang baik, saya mendapat surat panggilan untuk klarifikasi, ya saya datang. Kemarin satu kali saya nggak datang, bukan seperti pemberitaan yang beredar ya saya mangkir katanya. Waduh, itu berat sekali. Padahal saya langsung mengkonfirmasi lewat WhatsApp ke nomor yang tertera, dan saya katakan saya ada janji lain, jadi berhalangan, bukan tidak mau datang. Buktinya saya datang. Tapi Bang, tadi dari penyidik udah dikasih tahu Bang apa yang akan diklarifikasi terkait dengan kasus tudingan jasa palsu itu? Sebetulnya di undangannya tidak ada kata-kata itu ya, tidak ada kata-kata itu di undangannya, hanya mengklarifikasi mengenai peristiwa tanggal 26 Maret yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, di mana tanggal 26 Maret itu saya berada di rumah beristirahat dan tidak melakukan kegiatan jurnalistik apa-apa. Jadi kalau mau ditanyakan sebagai seorang wartawan, saya meliput sesuatu itu ada di tanggal 28 Maret ada, tapi tanggal 26 tidak. Jadi saya juga masih menanyakan nih, dan belum dijelaskan oleh para penyelidik atau penyidik itu apa yang ada di tanggal 26 itu yang harus saya klarifikasi. Belum sampai ke situ. Semoga setelah nanti ini break, saya kembali ke dalam, segeralah ditanyakan soal apa sih yang terjadi tanggal 26 itu. Karena saya juga sama-sama deg-degan nih sama dengan masyarakat Indonesia sekarang, mau tahu tanggal 26 itu apa yang terjadi dan berhubungan dengan saya. Kira-kira gitu Pak. Kalau untuk tanggal 28 sendiri itu tadi Abang bilang enggak, itu ada saya posting soal menganalisa soal kiriman kepala babi di Tempo. Jadi itu juga sebagai saya bersama dengan rekan-rekan wartawan sama jurnalis, kita juga turut prihatin. Isinya itu pemberitaan tanggal 28. Jadi tidak ada hubungan dengan apa yang tadi Abang tanyakan, nggak ada. dalam pemeriksaan ini mungkin ada apa gitu Bang untuk misalkan pemeriksaan itu? Tidak, saya tidak membawa apa-apa, karena memang tanggal 26 itu saya ya hanya, mungkin kalau mau lihat saya WA-an dengan siapa tanggal 26 silahkan. Palingan saya WA dengan keluarga atau apa, kan nggak ada hubungannya dengan apapun peristiwa yang terjadi tanggal 26. Emang undangan yang dikirimkan dengan klarifikasi atau Klarifikasi mengenai undangan klarifikasi mengenai kejadian di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Jadi saya kurang tahu peristiwa apa yang dimaksud, siapa yang ada di tempat itu. Seharusnya dengan pasal-pasal ini, setahu saya pelapornya harus ada di tempat itu, terlapornya siapa juga saya nggak tahu, dan harus ada di tempat itu, dan saya juga harus ada hubungannya dengan itu. Nah, kalau tiga hal ini tidak terpenuhi, ya menurut saya jelas gugur lah kasus ini dengan keterangan-keterangan yang jelas bukan dari saya. Keterangan utamanya mungkin dari teman-teman yang minggu lalu sudah diperiksa dan akan diperiksa lagi besok. Ada lagi. Kira-kira gitu Bang. Ada pertanyaan lain? Bang, kalau nanya sengaja bikin konten atau liputan yang berkaitan dengan ijazah palsu? Kalau konten atau liputan silakan dilihat sendirilah di channel YouTube saya, udah jelas kok tentang apa. Tetapi saya hanya mengundang ahli yang memang mempunyai kemampuan tinggi di bidang itu, dan dia sendiri yang membawa bahan-bahan, dia sendiri yang menjelaskan. Saya hanya
mempertanyakan seperti abang sekarang menanya saya lah. Kalau abang menanyakan sesuatu padanya sekarang dan abang besok diperiksa polisi, apakah abang akan mempertanggungjawabkan omongan saya? Kan tidak mungkin. Itu ahlinya menjelaskan soal dokumen-dokumen yang dia lihat di internet. ID-nya Jokowi. Kalau itu ya mungkin ada satu tentang itu atau tidak, saya nggak tahu. Kalau ahlinya itu siapa? Ahli yang Banyak ahli yang sudah saya undang, Bang. Ya, saya nggak bisa menebak-nebak ya. Kan terlapornya juga nggak dikasih tahu ke saya. Katanya kan ada inisial RS lah, apalah, saya nggak tahu itu siapa. Nah, itu juga belum saya tahu ya. Nggak ngundang dia, berarti nggak ngundang RS. Kalau dikasih tahu itu siapa mungkin saya bisa jawab. Oh, Ya, Bang, penegasan lagi berarti ini saya sebagai saksi atau terlapor? saksi. Kalau saya saksi, soalnya kan nama saya nggak ada di inisial kemarin. Nah, RS itu siapa? Saya kurang tahu. Mungkin pihak Polda Metro Jaya yang bisa menjelaskan. Itu bukan porsi saya rasa. Oke, Mas. Barusan Jangan kami dong, dapat lu doa aja informasi nggak beres. tentang Michael sebagai saksi ya, ini terkait ijazah Pak Joko Widodo. Michael katanya dia sudah menjelaskan semuanya ini di Polda Metro Jaya ya. Saya kebetulan lagi ada urusan di sini pas ya, dan melihat secara langsung mereka dipanggil. Nah, mereka akan masuk. Ini lagi istirahat ya. Ini suasana di dalam ruangan Polda Metro Jaya. Jadi pas kehadiran saya di sini pas ya. Ini si Michael diperiksa sebagai saksi katanya. Ya, saksikan terus ya informasi tentang ijazah Joko Widodo.